Sebut pengecut dan beraninya keroyokan, Deddy Siregar ditantang duel 1 lawan 1 biar disiarkan Deddy Corbuzier. Itu oleh Al-Quran disebut dengan wala tubadzir tabdzira. Ya, dan janganlah engkau berbuat yang sia-sia. Dari kata badzara itu muncul bazar. Itu dalilnya di Quran wala tubadzir tabdzira, dan janganlah engkau menjadi bazar dengan sebazar-bazarnya. Innal mubadzirina, sungguh para bazar itu kanu ikhwana syayatin, boleh jadi akan dekat kepada setan. Wa kana syaitanu rabbihi kafura, sedangkan setan itu kepada Rabbnya dia ingkar. Makanya kalau ada bazar yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, yang suka mencela, yang suka hadirkan hoax, yang suka mengadu domba, itu sudah ada wala tubadzir tabdzira. Kalau murid saya tahu tasrifan sorofnya, badzara yubadziru tabdzira. Nyambung Ustaz ya, antara bazar sama tabdzir. Nanti mohon izin teman-teman di bazar, mohon izin ya. Jadi ini cuma kajian ilmiah. Di saat berita itu ada berita miring. Artinya begini, kaidahnya sederhana. Kapan Anda mendengar berita jelek tentang seseorang, jangan Anda percaya. Pertama, jangan langsung Anda percaya. Kalau ternyata Anda perlu tahu, bukan mempercayai, tapi klarifikasi. Selagi Anda belum bisa klarifikasi, maka Anda tidak boleh mempercayai. Langsung tegas, tidak mempercayai bahaya berita negatif. Kalau Anda tidak mempercayai biar berita negatif tentang seseorang, tentang kejelekan seseorang, maka tidak akan berbahaya kepada Anda. Biarpun misalnya dia benar-benar jelek, si fulan pemabuk, si fulan berjudi, si fulan ini. Anda tidak percaya, nggak merugikan Anda. Tapi kalau ternyata Anda harus tahu, karena Anda punya kepentingan, mungkin Anda ingin menikahkan putri Anda dengan dia dan sebagainya, mungkin Anda boleh bertanya. Tapi pertama dengan cara yang benar, melalui jalur yang benar. Jadi kaidahnya, jika ada berita-berita yang, kalau berita baik tentang seseorang sudahlah aman. Berita baik tentang seseorang masih diterima. Tapi kalau berita jelek, ini berita jelek. Hoax itu berarti berita jelek nanti. Kalau berita kebaikan, sudahlah aman, nggak ada masalah, karena tidak akan suudzon pada seseorang, kita tidak akan berurusan dengan seseorang. Umumnya seperti itu, biarpun ada pengecualian nanti. Jika ada berita buruk tentang seseorang, pertama jangan Anda mudah percaya. Anda ahli iman. Al-Quran kan dikira, kalau datang berita seorang fasik, fatabayyanu, bertanyalah. Kalau ada berita yang miring, negatif, maka jangan percaya dulu. Kalau sampai di sini Anda bisa tenang, tidak ada masalah, aman. Tapi kalau ternyata Anda masih ada gundah, karena ini ada urusannya dengan permasalahan rumah tangga Anda, keluarga Anda, atau negeri Anda misalnya, baru Anda mau bertanya. Bertanya bukan mempercayai, tidak. Klarifikasi. Kalau Anda belum sampai bisa klarifikasi, Anda harus diam. Tidak boleh mempercayai. Tidak boleh sampai. Kalau sudah Anda punya ilmu kebal semacam ini, lihat. Punya kebal, ilmu kebal, tidak gampang mendengarkan berita-berita negatif, maka Anda orang hebat. Imam Hasan Basri tidak bisa diadu domba. Suatu ketika ada orang datang pada Imam Hasan Basri dan bercerita, ya Imam, ya Imam, ada seorang kiai yang selalu ngomongin kejelekan kamu. Kejelekanmu, wahai Imam. Imam Hasan Basri tidak bangga, malah berkata, wahai tamuku, jika omonganmu benar, jika omonganmu bohong, kau akan dipukuli, dihukum oleh santriku. Tamunya berkata, demi Allah, saya mendengar orang itu menjelekkan engkau, wahai Imam Hasan Basri. Kalau kau berbohong akan dihukum. Sampai orang berkata, demi Allah, saya benar mendengarnya. Lalu dilanjut oleh Imam Hasan Basri, kalau ternyata omonganmu salah, kalau ternyata omonganmu benar, nih, kalau pertama tadi, kalau bohong kamu akan dihukum. Benar saya ngomong, ini benar Imam. Baik, kalau ternyata omonganmu benar, kau pun harus dihukum. Kenapa? Karena engkau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Orang besar nggak boleh mudah percaya. Apalagi seorang sahabat karib sahabat. Kalau Anda punya jiwa, punya hati, belum tertata, belum punya kekebalan, mahabbah dengan saudara, Anda dengar berita seorang, Anda terima, berita seorang terima, Anda akan punya musuh. Alangkah busuknya hati kita saat itu. Mendengar berita langsung terima. Na'udzubillah. Si Deddy langsung kicep. Deddy Siregar mencibir pasal penjara Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Deddy juga mengatakan masa kemasukan setan.
Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel 1 lawan 1. Dan banyak pula netizen yang menentang Denny Siregar untuk 1 lawan 1. Denny Siregar yang pengecut tak akan berani menerima tantangan duel. Padahal tantangan duel ini juga sudah dimintakan ke Deddy Corbuzier untuk memfasilitasinya. Si Deddy langsung kicau. Denny Siregar mencibir pasal penyerang Ade Armando saat aksi 11 April kemarin sebagai pengecut dan beraninya keroyokan. Denny juga mengatakan masa kemasukan setan. Kicauan Denny Siregar ini kemudian mendapat balasan tantangan duel